Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kiai Tasdik dan seluruh pengurus Yayasan Al-Mutakin, dan yang kami hormati peserta pelatihan wirausaha. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pelatihan wirausaha produksi dan budidaya jamur yang difasilitasi oleh tim dari YNW Sungai Semarang. Kalau pada tahun lalu kita menghadirkan salah satu pengusaha dari Pekalongan, maka untuk saat ini ada pengusaha muda yang masih merintis usaha, tapi dia sangat concern, sangat berminat dalam berwirausaha. Perlu kami perkenalkan pembicara pada pagi hari ini, nama lengkapnya Ahmad Fuad Al-Ansori, SHI, kelahiran Situ Bondo 16 September tahun 1988, alamat rumah di Mojosongo, Gang Empat, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk riwayat pendidikan, MI di Darul Ulum Jombang, kemudian MTS Salafiyah Syafi'iyah Tebirang, kemudian melanjutkan di MAN Jombang, lalu pendidikan S1 ditemu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini masih melanjutkan studi S2 di YIN Wali Songo Semarang, konsentrasi ilmu falak. Bisa ditampilkan masalah di bawah itu ada beberapa macam usaha yang pernah digeluti. Pengelola Cafe Together Hotspot Malang dan budidaya jamur tiram dan kuping. Moto dari Maswat ini, orang sukses sejatinya adalah orang yang mampu membuat orang lain sukses. Jadi mungkin keberadaan Maswat di sini juga ingin bersama-sama mengajak kita untuk sukses. Untuk nomor HP bagi yang berminat bisa dicatat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin ini, insya Allah nanti kita laksanakan sampai setengah 2. Ini sesuai kebutuhan. Nah, terus selanjutnya saya serahkan kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Yayasan, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia beserta rekan-rekannya, yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta pelatihan budidaya jamur tiram ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas bimbingannya, atas rahmat dan hidayahnya kita dapat dipertemukan dalam acara yang bahagia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini
izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan peluang usaha, khususnya dalam bidang budidaya dan produksi jamur tiram. Kayaknya enak berdiri aja ya. Nah, di sini ada nggak yang menjadi pegawai? Pegawai pabrik atau karyawan perusahaan gitu, ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, petani salah satunya tidak wirausaha ya Pak ya. Nah, ketika seseorang itu bosan atau jenuh dengan pekerjaannya, maka seseorang itu juga akan mengalami kebosanan itu. Nah, kebosanan itu karena apa? Karena mungkin pertama faktornya juga tekanan atau under pressure dari atasannya, atau dia itu tidak cocok dengan dengan pekerjaan yang dia jalani sekarang ini. Itu salah satunya. Nah, ketika mengalami hal-hal yang semacam itu, bagaimana? Ada yang tahu? Nah, ketika kita mengalami hal yang semacam itu, solusinya adalah wirausaha. Nah, apa sih sebenarnya wirausaha ini? Wirausaha apa sih yang sebenarnya cocok untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini? Ada yang tahu? Nah, gimana caranya untuk membaca peluang wirausaha? Gimana? Ada yang tahu? Nah, salah satunya kita juga akan melihat tempat tinggal kita atau tempat di mana kita berada. Maka di situ nanti akan memunculkan pikiran atau ide-ide kita untuk untuk menciptakan sebuah usaha. Adalah niat. Karena dengan niat kita akan terinspirasi. Apa terinspirasi? Nah, Allah juga akan mengerti maksud kita. Nah, dengan niat ini, maka Allah secara otomatis pun juga akan mengamini niat kita. Ya, kita tahu bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua itu, segala sesuatu itu harus didasari dengan niat. Nah, terus setelah kita melakukan apa yang kita senangi, selanjutnya kembali melihat kenyataan. Iya, ternyata semua itu dalam mimpi, belum terjadi. Nah, itu artinya apa? Bahwa awal dari usaha kita ini masih di tahap yang sangat awal, memang sangat awal. Karena kita masih berada di mimpi. Sekalipun kita melakukan hobi atau pekerjaan yang kita sukai, tetapi kita yang kita inginkan itu kan ada di mimpi ini sebenarnya. Nah, kita melihat kenyataan, ya kita tahu bahwa semua ini belum terjadi. Nah, untuk itu apa? Langkah berikutnya, membuat skala prioritas. Bapak Ibu sekalian tahu skala prioritas? Ada yang tahu? Iya. Nah, di dalam ini sebenarnya skala prioritas tidak hanya berada pada ranah atau ruang lingkup wirausaha saja, tetapi dalam hal keluarga itu termasuk juga ada yang namanya skala prioritas. Kebutuhan manusia itu kalau bisa saya bagi atau klasifikasikan itu menjadi 3. Ya, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan jangka panjang atau jauh dari kebutuhan kedua kebutuhan ini tadi. Dan ketika kebutuhan tersier ini terpenuhi, seharusnya tes. Nah, ketika kebutuhan
yang semacam itu. Contohnya apa? Contohnya orang itu mempunyai mobil. Mobil itu bukan apa? Bukan, mobil itu kebutuhan tersier. Nah, mobil kebutuhan jarak jauh. Tanpa mobil aja kita bisa untuk mencari yang dekat-dekat itu. Yang semacam itu. Kebutuhan yang jarak jauh. Itu ya. Paham dengan skala prioritasnya. Nah, di dalam usaha ini juga ada ketiga kebutuhan tersebut. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, ketika kita sudah mengklasifikasikan itu, seharusnya kita juga bisa memilah mana yang harus kita dahulukan dan mana yang harus kita akhirkan atau nanti dulu, yang semacam itu ya. Nah, dalam usaha itu, apapun usahanya, itu membuat apa? Skala prioritas. Terus selanjutnya adalah jangan kerjakan usaha sendirian. Kalau panjenengan semua itu bertani, seumpama ini contohnya, jangan melakukan usaha itu sendirian. Cari teman tani yang lain. Cari apa? Nah, kalau sudah bertani, biasanya yang ngepul dari petani itu apa, Pak? Pengepul ya? Atau apa? Yang lab. Nah, itu salah satu jaringan atau salah satu rekan kerja. Nah, mitra kerja atau partner. Nah, itu. Jangan lakukan usaha itu sendirian. Ketika panjenengan semua bertani, seumpama. Nah, ketika bertani, jangan juga melakukan garap sawah itu digarap sendiri gitu. Nah, ada kalanya kita juga membutuhkan jasa orang lain. Nah, ya. Kunci sukses seorang wirausaha yaitu menjadikan pesaing sebagai partner. Nah, pesaing menjadi partner ini kok kayaknya wah musuh jadi bolong, musuh kompetitor atau pesaing itu tidak bebannya atau pesaing gitu. Secara tidak langsung, tetapi jangan anggap mereka itu sebagai pesaing. Jangan kok bisa kayak gini, gimana caranya? Pasti kok bisa yang lain ludes kok panjenengan nggak ludes, gimana caranya? Nah, itu nanti akan kita belajar dari mereka yang menjadi pesaing kita, menjadi teman. Terus orang sukses sejatinya adalah orang yang mampu membuat orang lain menjadi sukses. Jamur tiram itu kayak gimana? Kayak gimana? Tahu nggak? Belum. Jamur tiram itu kayak gini, Bu. Karena ini tadi dibawa di mobil, belinya kemarin. Jadi sudah dalam keadaan layu kesenggol-senggol di mobil tadi. Nah, ini jamur tiram. Kalau masih bagus itu yang ada di gambar, yang ada di foto saya tadi. Nah, itu jamur tiram. Kalau murah meriah tidak, Ibu, karena jamur tiram ini salah satu makanan mewah ya. Iya. Nah, salah satu faktornya adalah lingkungan tempat panjenengan berada. Semakin panas, maka jamur tiram itu tidak akan tumbuh. Tumbuh sih ngobrol ya. Tumbuh ya. Tumbuh larang kan? Ini nggak akan tumbuh gitu. Ketika jamur tiram itu berada di daerah panas. Tetapi nanti dulu, saya punya resep untuk panjenengan semuanya. Untuk yang ada di daerah panas. Ini Tegal ini panas nggak? Panas ya? Panas mana sama Semarang ya? Sama. Kalau saya di Jombang itu, ya kemarin kan saya kuliah di Malang, ke Jombang. Kuliah ke Semarang kok tambah irung kan? Orang masih kancing irung tuh lahir. Nah, iya. Kalau di Semarang, di Tegal panas, nanti dulu. Apakah nggak mungkin untuk budidaya?
orang-orang sekarang meskipun ada di pedesaan, yang duwe internet yang duwe TV, duwe radio, informasi-informasi yang semacam ini itu sudah cepat bisa diakses gitu. Sesuai dengan penelitian dari Kementerian Industri di Thailand bahwa mengatakan ini tadi, nggak usah saya bacakan panjang baca sendiri. Kandungan gizi, kalsium, protein, zat besi, magnesium, fosfor, vitamin, vitamin C, kompleks yang ada di jamur tiram. Nah, itu yang ada di jamur tiram. Salah satu peluang kita untuk berbudidaya itu salah satunya ini. Karena kita nanti akan melihat target pasar. Melihat target pasar, panjenengan semuanya itu nggak akan mungkin nanti jual langsung ke tetangganya. Kalau tetangganya mau, kalau nggak mau, jual yang lebih jauh, pasar yang lebih jauh, yaitu di pasar-pasar yang dekat dengan elit atau karena kita di daerah mungkin lain nanti. Genteng. Ini kita mengapa kok pakai genteng? Kok nggak pakai asbes? Kok nggak pakai apa? Seng. Kenapa pakai genteng? Panas. Siapa? Panas. Untuk menyerap panas. Ya boleh. Namanya bahasa resminya itu backlog, tapi orang Jawa itu mengatakan log, itu aja. Itu saya punya 1.700 ini dengan ruangan kira-kira seruangan ini sampai ke belakang. Ya, kira-kira segini. Nah, ketika saya melihat itu nanti kok sayang ya, kalau saya bongkar, terus langkah berikutnya apa? Saya kasih ulit ini, dikasih pelafon ulit. Nah, karena kemarin itu setting kombong atau setting rumahnya itu hanya satu belah, ini nggak ada. Jadi satu belah ini aja. Nah, ini rumah saya, ini belah gini, sosoran gini. Nah, itu saya ambil ini. Jadi nyampe sini, ini tembok. Nah, gini. Terus di sebelah ini ada pohon. Nah, itu yang membuat saya terinspirasi, wah ini bisa kalau dibuat jamur. Dan dia bukan seorang pemikir. Dia hanya servis elektro, dan dia punya kesempatan untuk kuliah. Alhamdulillah punya kesempatan untuk kuliah pada tahun ini. Itu saya mendesain dari kumbung ini sampai rak, sampai semuanya itu saya dengan dia yang mendesain. Saya sharing, akhirnya alhamdulillah hasilnya sekarang bagus. Nah, ini karena apa? Karena desain yang saya ambil ini alhamdulillah cocok dengan yang diinginkan jamur. Terus intensitas atau intensitas itu kalau cahaya ini, cahaya yang masuk ini enggak, kalau ini kan terang. Nah, jamur itu enggak mau yang terang. Gelap. Nah, supaya gelap. Nah, ketika saya sudah mendesain yang semacam itu dan alhamdulillah berhasil. Ternyata ini awalnya itu saya nggak langsung ambil 1.700 gitu enggak, karena saya juga mencoba 15 biji. Pertama saya mengambil yang 10 itu tiram, yang 5 itu saya coba jamur kuping. Nah, saya mencoba, saya ini jodoh gimana sih? Ya, sebenarnya jodoh usaha maksudnya, bukan jodoh itu berarti. Jodoh usaha saya itu gimana? Di tiram atau di kuping gitu. Kalau ternyata 80% dari pengamatan saya, ternyata jodoh di tiram. Akhirnya yang kuping saya off. Sudah satu saja untuk satu periode ini aja. Nah, saya membuat itu tadi
pertama membuat usaha itu tadi 15, itu saja nekat. Saya keliling satu Jombang, itu di daerah kecamatan saya, kecamatan sebelah dan sebelahnya lagi juga, itu saya cari dalam waktu 1 hari, muter gini. Boleh dilakukan gitu, boleh nekat ya. Akhirnya ya boleh nekat kok. Saya kesini juga, saya ketemuan itu juga boleh lah, nggak ada saudara, nggak ada teman gitu, akhirnya boleh kali. Nah, di situ saya juga ketemu dengan teman-teman ini, apalagi yang Mas ini. Nah, yang coba itu. Jadi saya awali dengan bonek nekat dengan 15 ini. 15 itu anunya berapa? Nggak bisa setiap hari. 15 itu, waduh, kesukaan ngenteni gitu. Itu saya dimarahi. Akhirnya besoknya langsung saya belikan ini, sesek tahu ya, anyaman bambu. Kalau di sini apa namanya? Sesek? Atau? Kopi. Ini sesek, keripik itu. Terus saya beli kulit itu juga sekalian dalam 1 hari tak garap masih jadi. Yes. Saya garap sendiri itu nggak sama teman-teman, soalnya masih kecil. Nah, setelah saya membuat itu, selang beberapa minggu, kok bagus hasilnya, ada yang tumbuh, itu justru saya amati terus, saya kasih sampel A, sampel B, sampel C, itu saya amati terus. Dengan kecil, ternyata bagus. Ulangan lagi, ambil lagi 25 lot ini, 25 buah ini. Nah, pulang lagi. Ternyata bagus lagi. Ambil 70. Nah, ambil lebih besar. Saya karena waktu itu ya mohon maaf. Dana yang saya miliki itu cuma dikit gitu. Nah, ketika akhirnya mendanai, gimana kalau 1.000? Ya, nggak apa-apa kalau 1.000. Oke, langsung saya besoknya itu bikin itu nggak ngomong sama